Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang pakan campuran yang baik, yang sesuai dengan apa yang diperlukan bebek, khususnya pedaging, untuk mempercepat pertumbuhan dan bobotnya maksimal. Jadi begini pemirsa, pada dasarnya bebek itu kan juga perlu kandungan nutrisi, kandungan gizi pada pakannya. Itu biasanya dibagi dalam masa starter atau finisher untuk bebek pedaging. Kemudian berapa angka kandungan yang diperlukan oleh bebek itu sendiri untuk masa-masa tersebut, yaitu untuk masa starternya itu yang diperlukan itu protein kasarnya 21 sampai 22%. Untuk EM-nya sekitar 2900. Itu untuk finisher umur 1 sampai 14 hari. Yang saya terapkan seperti itu. Untuk pakan finishernya sebaiknya kita membeli pakan jadi aja, pur, yang cari yang proteinnya segitu. Kemudian untuk pakan finishernya atau pakan campurannya, biasanya saya menggunakan pakan campuran itu di umur 15 hari sampai panen. Itu juga harus memenuhi kandungan gizi yang diperlukan bebek, yaitu protein kasarnya 16 sampai 18%. Kemudian EM-nya itu 3200 kilogram 3200 kilokalori per kilogram. Untuk untuk pakan finishernya, untuk pakan starternya kan sudah menggunakan pur. Yang kita bahas pakan campurannya. Bila kita ingin mencampur sendiri pakannya untuk menekan biaya pakan dan untuk meningkatkan keuntungan kita di akhir. Karena pakan ini dalam beternak itu prosentasenya hampir 70% pengeluaran kos produksi ada di pakan. Jadi sebisa mungkin kita mencampur pakan itu sesuai dengan yang diperlukan bebek gizinya, biar pertumbuhannya cepat dan bobotnya maksimal. Jadi dalam mencampur pakan itu ya harus dihitung sebaiknya. Jangan asal mencampur gitu aja. Dihitung, nanti misalkan pakai kebi, pakai apa itu karak, atau pakai tepung ketaki, kemudian sentrat, itu dihitung semua. Nanti ketemunya EM dan protein kasarnya berapa, diusahakan di angka-angka yang saya sebutkan tadi. Itu seperti itu. Jadi jangan asal mencampur. Kemudian selanjutnya mengenai bahan-bahannya pakan campuran itu cari yang paling mudah saja didapat di sekitar kita. Misalkan bekatul, kebi, jagung, seperti itu. Nanti setelah rencana pemakaian pakan ini ketemu, itu dihitung. Sebelum beli bahannya dihitung berapa EM dan proteinnya. Nanti kemudian misalkan kebi 2, tepung ketakinya 1 kilo, kemudian
konsentratnya 1 kilo, itu nanti dijumplah ketemu EM dan proteinnya berapa. Kalau kurang ya ditambah, kalau lebih ya dikurangi. Kemudian setelah ketemu itu ketemu bahan-bahannya yang memenuhi angka-angka tersebut, kemudian selanjutnya dipertimbangkan juga HPP atau harga pakan campuran itu. Setelah dicampur ketemunya berapa per kilogram, itu jangan terlalu mahal. Kalau bisa ya 5.000 per kilo setelah dicampur, itu sudah, menurut saya sudah bagus di pertumbuhan bebek, menurut saya itu. Kemudian yang lainnya itu mengenai pemberian pakan. Itu metodenya seperti apa yang saya pakai, nanti saya bikinkan video selanjutnya, cara pemberian pakannya itu seperti itu. Jadi kesimpulan dari dari urean yang saya bahas ini, jadi kesimpulan akhirnya, kalau ingin mencampur pakan untuk diberikan ke bebek itu jangan asal mencampur, dihitung kandungan protein dan EM-nya. Jadi kalau memenuhi angka-angka tersebut, insya Allah menurut pengalaman saya hasil akhirnya baik. Saya sudah melakukan, soalnya bisa ngomong seperti ini. Yang sebelumnya hanya pokoknya mencampur 1,3 atau 1,2 atau 1,4 tanpa saya hitung kandungan gizinya, itu ternyata juga beda hasilnya. Lebih maksimal yang dihitung gizinya, kandungan gizinya untuk pakan campurannya. Saya kira seperti itu. Ini saya buat video saya kali ini, saya buat sesuai dengan pengalaman saya dalam beternak bebek pedaging khususnya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin memulai usaha beternak bebek sebagai acuan kita mencampur pakan, mengaduk pakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.